Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersama saya, Feby Timotius, kita mau belajar bersama-sama dengan hambanya, Pendeta Alex Nanlohi, jadilah yang pertama dan mau melayani. Nah, apa artinya dan bagaimana saya dan kita semua dalam konteks pelayanan kepada Tuhan? Mari kita saksikan bersama-sama dan jangan lupa untuk teman-teman kalau ada komentar atau pertanyaan bisa mengirimkannya di kolom komentar. Dan ada pertanyaan-pertanyaan lain seputar dengan tema-tema kekristenan, teman-teman bisa mengirimkan DM Instagram. Dan jangan lupa untuk subscribe, follow media sosial dari Bara Digital Ministry. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh rindu Tuhan memberkati kami, melengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Alex Nanlohi. Berkati beliau dengan kuasa Roh Kudus, kami juga yang akan bersama-sama belajar. Kami rindu Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Pak Alex, saya persilakan Pak. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kesempatan belajar firman Tuhan kembali berikan kepada kita. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang melayani. Di dalam kehidupan Yesus, ketika dia bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak hanya bersama mereka, berjalan bersama mereka, menghabiskan waktu bersama mereka, tetapi Tuhan Yesus juga mengajarkan apa artinya menjadi seorang pelayan, apa artinya menjadi seorang yang pertama atau yang terkemuka. Malam hari ini tema yang akan sama-sama kita pikirkan adalah jadilah yang pertama dan mau melayani. Nah, kita sama-sama akan belajar dari kebenaran firman di dalam Injil Markus pasal yang ke-9. Saya akan mengajak kita nanti membaca ayat 30 sampai 37. Dan saya akan membagi bagian ini di dalam 3 bagian. Yang pertama, kita memperhatikan lebih dulu Markus 9 ayat 30 sampai 32. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataannya itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ini konteks dalam perjalanan Yesus bersama murid-muridnya menuju Galilea. Dan di sepanjang perjalanan, Yesus ingin menghindari kerumunan orang banyak agar ia fokus bisa mengajarkan murid-muridnya secara lebih pribadi. Dan menarik sekali memperhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Di dalam judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Markus pasal 9 ayat 30 ini adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Jadi, ini bukan kali pertama Yesus mengatakan tentang apa yang akan dia alami. Dalam ayat-ayat tadi kita membaca, Yesus mengulangi kembali karena ini pemberitahuan kedua. Tentang apa? Tentang penderitaan, tentang kematian dan kebangkitannya kepada murid-muridnya, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami apa yang ia maksudkan. Bayangkan, Tuhan Yesus menyatakan apa yang akan dia alami. Tetapi murid-murid yang dekat dengan dia ternyata memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka bahkan tidak bertanya kepada Yesus, apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan? Yang disampaikan di dalam bagian ini, kalau kita perhatikan, ini adalah pengajaran Yesus tentang penderitaan dalam pelayanan. Dan bagian ini mengajarkan kita dasar penting untuk pelayanan, yaitu pengorbanan diri. Menariknya, Tuhan Yesus tidak hanya menyuruh murid-muridnya supaya melayani dengan pengorbanan diri, tetapi perhatikan, Yesus sendiri memberikan teladan melayani, teladan yang mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ini bukan cuma ngomong tok, tetapi Tuhan Yesus sendiri menjalani sebuah kehidupan
yang dia sendiri katakan, aku akan menderita, mati, namun bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kemudian terus berlanjut sehingga mereka tiba di Kapernaum. Bapak Ibu bisa lihat peta ini, Kapernaum ada di daerah Galilea, karena kita tahu tadi Yesus sedang menuju ke Galilea. Maka perhatikan kita melihat bagian kedua. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bayangkan, mereka begitu dekat secara jarak dengan Yesus, bersama dengan Yesus. Tetapi mereka tidak menangkap apa yang Yesus sampaikan tadi. Yang mereka justru pertengkarkan. Kalau nanti Yesus jadi raja, sebagaimana yang mereka harapkan, pengharapan mesianis, maka kedudukan apa yang akan Yesus berikan bagi kami sebagai muridnya. Karena itu kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, yang mereka perbincangkan di tengah jalan adalah siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini kalimat yang sangat luar biasa yang akan kita pikirkan bersama. Sekali lagi konteksnya, pertengkaran tentang status di antara para murid. Mereka berdebat siapa yang terbesar. Dan ini sebenarnya menunjukkan kecenderungan kita semua manusia berdosa yang selalu ingin mencari pengakuan. Kata yang terdahulu di dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, edisi kedua, digunakan kata menjadi yang pertama. Coba kita perhatikan sebentar. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang pertama. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana tema kita malam hari ini, jadilah yang pertama. Tuhan Yesus tidak melarang mereka untuk menjadi yang pertama. Tuhan Yesus bahkan berkata, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, berarti boleh menjadi yang pertama. Hendaklah ia menjadi yang terakhir, dan semuanya dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk menjadi yang pertama, menjadi yang terdahulu, menjadi yang terkemuka. Silahkan, itu ambisi yang harus kita miliki juga di dalam hidup bagi Yesus. Tetapi jalan untuk menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan pelayan dari semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti menjadi yang pertama, terdahulu dalam dunia ini? Dunia akan berbicara tentang konsep kekuasaan, orang yang banyak memiliki kuasa, orang yang punya banyak prestasi, orang yang punya banyak kekayaan. Itulah yang pertama, itulah yang terdahulu. Tetapi bagaimana pandangan Yesus tentang yang pertama? Sangat-sangat berbeda. Tuhan Yesus membalikkan apa yang dipikir tentang menjadi yang pertama. Karena dosa membuat kita fokus hanya kepada diri kita. Aku. Di dalam dosa, I am everything. Sehingga kalau saudara perhatikan, disinilah Yesus memberikan definisi baru tentang yang terdahulu. Itu istilah yang muncul dalam terjemahan baru versi yang pertama, edisi pertama. Dan kata yang pertama di dalam terjemahan baru edisi kedua. Ini adalah pembalikan total dari konsep kebesaran dunia. Apa artinya? Menjadi yang pertama adalah menjadi yang terakhir dari semuanya. Maksudnya apakah kita harus merendahkan diri menjadi yang nomor terakhir, tidak usah berprestasi? Tentu hal ini bukan demikian. Tetapi mengutamakan orang lain. Bahkan menjadi pelayan dari semuanya. Menjadi pelayan berarti menjadi
Yang pertama berarti melayani. Nah, kita coba simpulkan beberapa pemahaman ini. Menjadi pelayan atau menjadi yang pertama berarti melayani, berarti mengutamakan kepentingan orang lain. Dan melayani bukan untuk mendapat pengakuan, tetapi didorong oleh kasih. Mari kita berhenti sejenak dan berpikir tentang konsep melayani yang dialami oleh banyak orang, mungkin juga kita alami saat ini. Apakah kita melayani untuk mendapatkan sesuatu? Ataukah justru kita melayani adalah untuk memberikan segalanya? Saya pikir pertanyaan ini penting untuk kita pikirkan dan renungkan jika kita ingin melayani Tuhan dan sesama. Murid-murid berpikir tentang apa yang akan mereka dapat kalau mereka ikut Yesus. Mereka akan dapat kedudukan, mereka akan dapat kehormatan. Sehingga bukan hati yang melayani yang sebenarnya mereka pikirkan. Sehingga tidak heran mereka mempertengkarkan, memperdebatkan siapa yang terbesar di dalam perjalanan. Maka kita lihat lebih lanjut. Tuhan Yesus di dalam ayat selanjutnya, ayat 36, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka. Jadi perhatikan, anak ini menjadi alat peraga yang Yesus lakukan untuk mengajarkan sesuatu. Ayat 37, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Mungkin kita bertanya, apa hubungannya? Kak, baru saja Yesus bicara soal menjadi pelayan, kok tiba-tiba dia mengambil seorang anak kecil? Dia memeluknya. Sebenarnya kalau kita mau memperhatikan, Yesus menggunakan anak kecil ini sebagai contoh. Anak kecil melambangkan seorang yang tidak memiliki status. Seorang yang tidak punya apa-apa. Itulah anak kecil. Menerima anak kecil berarti melayani tanpa pamrih. Siapkah kita melayani anak kecil yang mungkin tidak akan bisa meresponi apa yang kita lakukan baginya? Karena dia hanya menerima saja. Anak kecil juga bisa berarti mereka yang dianggap kecil oleh dunia. Sehingga pertanyaannya, apakah kita bersedia melayani mereka yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak dihargai? Seringkali banyak orang yang mau melayani, tapi mau melayani kalau yang dilayani juga adalah orang-orang yang nampaknya wah, terpelajar, pintar, orang yang kaya, sehingga kita bisa begitu rupa melayani. Tetapi karena kita melihat mereka, Tuhan Yesus mau mengajak kita melayani sebagai cerminan hati Allah yang penuh kasih. Seperti menyambut anak kecil. Yesus mengajarkan bahwa ketika kita menerima orang yang lemah atau tak berdaya, kita sebenarnya sedang menerima atau menyambut Yesus sendiri. Ini adalah panggilan bagi kita untuk melayani dengan kerendahan hati, tanpa memandang status atau kepentingan. Karena apa? Karena di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, setiap orang berharga. Tuhan melihat kasih kita kepada orang kecil sebagai kasih kita kepadanya. Dan Tuhan Yesus sekali lagi tidak hanya mengajar, menuntut para murid, tetapi dia sendiri memberikan teladan kerendahan hati. Yesus adalah contoh sempurna dari pelayanan yang rendah hati, dari pelayan yang rendah hati, dan bahkan mengorbankan dirinya bagi kita. Maka hari ini waktu kita berkata kita ikut Yesus, kita murid Kristus, kita mau meneladani dia. Apakah kita juga mau meneladani dia di dalam pelayanan? Bagaimana saudara bisa melayani di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kita, tempat kerja kita, di tengah gereja kita? Dan bagaimana saudara dan saya bisa menjadi pelayan yang setia dan rendah hati? Mari kita mulai dari keluarga kita. Belajar saling melayani.
Jadilah pelayan dalam rumah tangga. Tidak selamanya karena saya bapak, saya tidak boleh cuci piring, yang cuci harus ibu, begitu ya. Belajarlah saling melayani. Tentu kita sepakati bersama ya. Jangan menjadi perdebatan dan pertengkaran. Tidak ada yang bisa berkata, wah saya ini kedudukannya tinggi, saya tidak layak lakukan itu. Bahkan setiap anggota keluarga, biarlah kita melayani dengan kasih. Berarti fokusnya bukan kepentingan diri kita, tetapi kepentingan sesama anggota keluarga kita. Inilah yang kita rindukan. Bukan hanya mengerti konsep kerendahan hati, konsep pengorbanan, tetapi mari kita mempraktekkan, mencontohkan kerendahan hati dan pengorbanan mulai dari keluarga kita. Di tengah pekerjaan, mari belajar juga melayani di tengah pekerjaan. Tunjukkan kepedulian dan kesediaan membantu di tempat kerja. Mungkin memang sudah ada job description yang jelas. Seringkali ada yang berkata, wah saya jabatannya tinggi, tidak bisa melakukan itu bukan bagian saya. Tetapi saudara, mungkin kita tidak bicara job description yang memang setiap bagian sudah punya, tetapi belajarlah menunjukkan kepedulian. Dan lakukan itu bukan untuk pujian, tapi untuk menunjukkan kasih Kristus yang menguasai kita. Dan di tengah gereja tentunya, jadilah pelayan yang setia juga. Ya, mungkin beberapa gereja sedang pemilihan majelis, pemilihan pengurus, komisi. Mari kita belajar berlomba-lomba untuk menjadi pelayan yang setia. Fokusnya bukan pada saya dapat apa. Oh, nanti orang menghormati saya kalau saya melayani, saya jadi majelis. Tetapi melayani dengan kerinduan, memberikan yang terbaik, memperhatikan orang lain, bukan mencari kehormatan atau posisi yang terdepan, demi dipuji, demi disanjung, demi kepentingan pribadi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi yang pertama dengan menjadi pelayan. Mengikuti teladan Yesus dalam kasih dan pengorbanan. Tema malam ini, jadilah yang pertama. Silahkan, mari kita berlomba-lomba jadi yang pertama. Tetapi dengan cara apa? Dengan kita mengikuti teladan Yesus dalam kasih dan pengorbanan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah ini juga sudah menjadi ciri kita, orang-orang yang rindu melayani Kristus? Kiranya firman Tuhan, refleksi malam ini, boleh menolong kita. Dunia selalu berkata, jadilah yang pertama. Tapi mungkin mereka tidak mau melayani. Kita dipanggil oleh Kristus. Jadilah yang pertama. Dan mau melayani. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali Pak Alex, penjelasan yang lengkap ya dari kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Yesus mengajarkan para murid, dan ketika ini juga kita tangkapnya sebagai sesuatu yang pribadi dan relevan buat kita di masa sekarang. Nah Pak, pertanyaannya, apakah seseorang itu bisa, dalam tanda kutip ya, benar-benar memimpin dengan hati seorang pelayan dalam sistem dunia yang seringkali gitu ya, kita lihatnya, mungkin ini subjektif gitu ya, seringkali mengukur kesuksesan dari kekuatan dan pengaruh Pak? Atau memang inilah yang dibutuhkan oleh dunia sekarang Pak? Saya pikir jangan memisahkan bahwa ketika seorang menjadi pemimpin, ya otomatis dia dapat kuasa. Pemimpin ya otomatis dia dapat pengaruh, fasilitas. Dan itu bukan hal yang harus kita tolak gitu ya, demi kita menjadi pelayan. Tetapi ketika kita mendapatkan semuanya itu, karena status itu diberikan kepada kita, maka pertanyaannya, kita mau pakai untuk apa kekuasaan itu? Kita mau pakai untuk apa fasilitas itu? Tentu ada yang kita pakai untuk diri kita, karena itu juga bagian kebutuhan kita. Tetapi apakah kita juga menjadi orang-orang yang menggunakan semuanya itu dengan bijaksana dan bahkan untuk melayani sesama? Jadi jangan saudara berpikir kalau jadi pemimpin Kristen ya nggak mau kuasa, ya nggak mau saya dikasih kuasa misalnya memegang 5.000 perusahaan atau mungkin 5.000 usaha begitu, lalu oh saya nggak mau. Bukan demikian, tetapi mari belajar ketika kuasa itu kita terima, fasilitas itu kita dapatkan, mari kita pakai untuk melayani Tuhan dan sesama lebih baik lagi. Jadi
sekali lagi, konsep tentang menjadi pemimpin pelayan, ada satu sisi yang saya pikir juga kita perlu renungkan ya Pak. Ini status dasar kita apa sih ya? Seorang sahabat saya, profesor dalam bidang kepemimpinan, Profesor Sen Senjaya, dia menuliskan dalam salah satu bukunya, Jadilah Pemimpin Demi Kristus. Dia mengajak kita merefleksikan sebenarnya apa yang menjadi panggilan orang Kristen di dalam dunia. Pertanyaan sederhana, kita dipanggil jadi pemimpin yang melayani, atau kita dipanggil menjadi pelayan yang memimpin? Wah, ini jadi menarik. Status dasar kita itu apa? Pelayankah atau pemimpinkah? Nah, kalau kita status dasarnya bilangnya saya pemimpin, lalu saya harus melayani, berarti saya pemimpin yang melayani. Tapi kalau status dasar kita ternyata adalah pelayan, maka waktu bicara saya dikasih kesempatan memimpin, maka itu adalah pemimpin, pelayan yang memimpin. Nah, dalam pembahasan dia secara singkat dia mengatakan di Alkitab, status dasar kita sebenarnya adalah setiap orang yang sudah mengenal Tuhan, kita adalah pelayan Tuhan. Beberapa kali dalam bagian tulisan Paulus dia katakan Tuhan menyelamatkan kamu untuk kamu melayani dia. Jadi kita ini pelayan. Makanya dalam Galatia juga Paulus katakan layanilah seorang akan yang lain. Jadi status dasar kita, semua kita adalah pelayan. Nah, beberapa pelayan ini ada yang diangkat jadi pemimpin. Jadi jangan dibalik kalau saya menghayatinya seolah-olah saya ini pemimpin, lalu wah saya sok-sok merendahkan diri untuk melayani. Sehingga ya kamu harus say thank you ya, saya ini sebenarnya pemimpin loh, tapi saya rindu loh, saya rela loh melayani. Jadi seolah-olah saya itu harus diucapkan terima kasih karena luar biasa. Saya pemimpin tapi rela melayani. Tapi saya sebenarnya adalah pelayan. Tuhan kasih kesempatan memimpin. Sehingga kuasa itu, fasilitas itu, kesempatan itu, harusnya saya pakai untuk melayani Tuhan dan sesama. Nah, jadi ini satu pembalikan konsep yang saya pikir perlu kita pahami, supaya kita nggak terjebak di dalam menjadi pemimpin tapi sok-sok rendah hati. Tidak, kita tuh pelayan yang diangkat jadi pemimpin. Kira-kira seperti itu, Pak. Wah, terima kasih sekali Pak. Ini pesan yang kuat buat kita semua ya. Ini perbedaannya tipis, cuma dibalik aja, tapi jadi perbedaannya sangat 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 jauh begitu. Nah Betul. Pak, kalau ini berarti kan dalam konteks tertentu, apakah mungkin Pak, tadi bicara tentang bagaimana mengutamakan yang lain. Ketika ini kan juga ada banyak anak muda begitu atau orang-orang pada umumnya bertanya, ketika apakah mungkin untuk menjalankan prinsip mengutamakan orang lain dalam lingkungan yang mungkin sangat sangat kompetitif seperti di dunia kerja atau bisnis, dan Iya. apakah itu bisa terjadi, dan mungkin dari pengalaman Pak Alex ada tantangan nggak Pak? Apa aja sih tantangan yang muncul ketika berhadapan dengan hal itu? Iya, saya pikir ini jadi diskusi yang menarik ya, apalagi waktu mungkin juga orang membahas tentang self love. Seolah-olah kalau saya mengutamakan orang lain berarti ya saya nggak mengutamakan diri sendiri. Saya pikir sih kita tetap harus kembali kepada apa yang Tuhan sampaikan juga di dalam Golden Rule ya. Apa waktu Tuhan katakan apa hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, sebenarnya ini jadi menarik kalau ada diskusi teologisnya begitu ya. Sebenarnya dalam bagian ini ada berapa perintah? Apakah cuma ada 2 perintah, mengasihi Allah, mengasihi sesama, karena itu yang muncul jelas dalam bentuk perintah. Tapi seperti mengasihi diri, apakah itu perintah juga? Karena ada yang bilang ini 2 perintah, ada yang bilang 3 perintah, termasuk perintah mengasihi diri. Nah, tapi waktu saya mempelajarinya, saya menyatakan ya cuma 2 perintah. Mengasihi diri itu udah otomatis lah, kira-kira seperti itu ya, bukan sesuatu yang harus diperintahkan begitu ya. Nah, yang diperintahkan kepada kita adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, di tengah dunia yang kompetitif ini, di mana semua orang sangat mengasihi diri, saya pikir kasih orang Kristen, kasih kita kepada diri kita, itu dibentuk dalam sebuah kerangka
demi mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi kadang disitulah saya pikir batasan yang saya buat. Kalau saya mengasihi diri, ya ini kadang-kadang kita diskusi mengasihi diri, saya take time, this is me time. Pertanyaannya itu untuk apa? Kalau saya mengasihi diri hanya untuk mengasihi diri, hanya untuk membuat saya makin egois, saya sebenarnya kehilangan kerangka itu. Tapi silahkan have your own time, have your own space. Tetapi dalam rangka ketika saya menikmati, disegarkan, supaya saya bisa mengasihi Allah lebih baik dan mengasihi sesama lebih baik. Nah, sehingga di tengah-tengah dunia yang kompetitif, saya pikir kita juga dikasih hikmat sama Tuhan. Ada orang yang bilang, waduh Kak, saya nggak bisa nih. Ini orang nih toksik banget nih. Rekan kerja gue toksik. Kalau gue terus-terusan sama dia, makanya gue nih agak tarik diri dulu. Tapi itu yang saya kadang mengingatkan. Kalau kita pun menarik diri, Tuhan kasih hikmat kan untuk kita juga bisa tidak terkontaminasi. Tapi pertanyaan penting yang saudara dan saya harus jawab, apakah waktu kita menarik diri, supaya kita bisa mengasihi dia lebih baik? Jadi tentu Tuhan tidak mau kita jadi orang yang bodoh juga ya dalam dunia yang kompetitif. Jangan sampai kita dimanfaatkan, atau jangan juga memanfaatkan orang. Tetapi bagaimana kita tetap bisa menunjukkan kasih di dalam kebenaran dan di dalam tentunya hikmat yang Tuhan berikan, khususnya dalam dunia kompetitif seperti ini ya. Kalau contoh nyata, mungkin saya ingat seorang teman pernah bilang gini, iya bos gue itu apapun yang gue bikin, nanti dia laporin ke atas, dia yang buat begitu ya. Nah, saya bilang juga sama dia ya, itu realita dunia di mana orang menganggap akulah yang paling utama. Nah, apa yang menjadi sikap kamu itu yang penting. Mungkin kamu rasa diperlakukan tidak adil begitu ya, dan kamu nggak punya akses ke atas juga untuk bilang itu hasil usahamu. Tapi pertanyaannya memang dalam situasi tertentu kita harus menuntut keadilan, tetapi di sisi lain apakah kita tetap bisa menghayati, mengasihi meskipun sulit, orang ini sulit dikasihi. Dan akhirnya kita belajar di lain waktu juga Tuhan kasih hikmat, misalnya entah kita menuliskan sesuatu atau kita membuatnya tertulis bahwa ini adalah ide dasar yang kamu pikirkan. Jadi kita cari cara untuk kemudian menghayati itu. Tetapi jangan lupa, jangan akhirnya karena gue digituin sama bos gue akan gituin lagi ke orang lain. Nah, itu sepertinya tidak membuat kita makin terampil mengasihi dalam dunia yang kompetitif ini. Karena Tuhan tetap mau kita mengasihi sesama. Bahkan itu musuh kita, Tuhan bilang, kalau itu musuh, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Jadi, memang mengasihi dalam dunia yang kompetitif ini butuh hikmat, Pak, untuk bisa melakukannya. Wah, setuju Pak. Ini buat saya juga sebagai sebuah pencerahan ya, buat teman-teman juga pasti ada dalam persimpangan atau dalam sesuatu yang diperhadapkan dengan realita, tetapi juga seringkali jadi bayangannya, aduh kayaknya kok kenyataannya gini, apa yang saya harus Iya. sikapi dari kebenaran firman Tuhan yang selama ini saya pelajari dan kita sudah mendapat jawabannya. Jadi teman-teman terus minta hikmat sama Tuhan, dan melalui belajar hari ini teman-teman juga bisa mengirimkannya atau membagikannya kepada banyak orang atau teman-teman yang lain. Baik Pak Alex, terima kasih sekali ini yang pesan-pesan yang kuat dari firman Tuhan dan juga pengalaman-pengalaman yang dibagikan. Kalau ada closing statement dari Pak Alex dan sekaligus nanti menutup kita di dalam doa, Pak. Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi yang pertama, yang terkemuka. Dan saya pikir tidak salah punya ambisi-ambisi seperti itu, tetapi dibingkai dalam sebuah kerinduan, supaya ketika saya menjadi yang terbaik dalam berbagai bidang yang Tuhan percayakan, saya akan semakin rindu melayani Tuhan dan sesama. Kiranya tema malam ini kita ingat, jadilah yang pertama. Itu yang kalimat Yesus tadi. Jikalau kamu mau, seseorang ingin menjadi yang pertama, tapi kiranya kita pun mau melayani. Di tengah dunia yang begitu egois ini, biarlah kita justru menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk juga mengasihi seperti Kristus mengasihi. Dan kiranya pada akhirnya, kiranya orang boleh melihat siapakah sumber
yang memberikan kepada kita dorongan, motivasi, kerinduan untuk melayani begitu rupa. Terima kasih, kita akan sama-sama tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak. Firman-Mu kembali bergema bagi kami. Firman-Mu kembali mencerahkan kehidupan kami. Tolong Bapak Ibu Saudara yang menonton malam ini, ataupun yang menonton siaran ini kemudian, apapun yang juga menjadi pergumulan mereka, biarlah mereka terus boleh belajar menjadi pengikut Kristus, pelayan Tuhan, yang hatinya, yang hidupnya, yang kesehariannya menunjukkan terus menjadi yang terbaik, giving the best, tetapi juga punya kerinduan dan hati yang terus mau melayani. Seperti Kristus, yang bukan hanya memerintahkan, tetapi telah memberikan teladan. Apa artinya menjadi pelayan bagi semuanya? Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur untuk malam hari ini, berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang dalam pergumulan untuk menselaraskan hidupnya dengan firman. Kiranya terus percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Sehingga meskipun dunia berkata kami terlalu bodoh untuk melayani sesama, tapi kami pegang dan percaya firman-Mu. Itulah kekuatan kebenaran yang membawa sukacita bagi kami yang rindu mengikutinya. Terima kasih untuk Bara Digital Ministry, menjadi platform yang Tuhan pakai memberkati begitu banyak orang. Kiranya pakailah terus rekan-rekan yang ada di Bara, baik yang di depan layar, di belakang layar, untuk memberikan pemahaman, pencerahan, dan juga menyiapkan konten-konten yang baik. Terima kasih, kami menutup siaran malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Alex yang sudah bersama-sama membagikan kebenaran buat kita semua. Buat teman-teman juga yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih, dan jangan lupa kita akan kembali untuk melanjutkan pembelajaran lewat channel Bara Digital Ministry. Saya Feby Timotius bersama dengan Pendeta Alex Nanlohi dan kerabat yang melayani di balik layar. Kami undur diri, Tuhan berkati kita semua. Amin.